Di awal film memperlihatkan 3 orang anak yang sedang bermain saat menjelang waktu maghrib. Wati mengajak kedua temannya untuk pulang, tapi Karta dan Derajat menolak ajakannya itu. Saat Karta sedang mengambil tongkat kayu yang dilempar Derajat ke hutan, tiba-tiba hal aneh terjadi. Ada tangan makhluk goib yang menarik tangan Karta dan menggusur Wati. Karena hal ini, jari manis Karta pun putus. Singkatnya, 30 tahun berlalu. 2 orang sahabat yaitu Adi dan Saman sedang terburu-buru menuju ke sekolah. Sesampainya di sana, mereka dimarahi oleh ibu wali kelas mereka yang bernama Ibu Woro. Singkatnya, saat yang lain pada pulang, Saman dan Adi diberi hukuman oleh Ibu Woro. Si ibu sangat kesal kepada 2 anak ini, sebab ini bukan yang pertama kalinya mereka terlambat dan bahkan mereka sering kali bolos sekolah. Berbeda dengan Ayu yang merupakan siswi teladan kesayangannya si ibu. Setelah selesai menjalankan hukuman, Saman disuruh mampir oleh bapaknya Ayu yang bernama Pak Marto. Saman ditegur oleh Pak Marto karena Saman selalu lupa menaruh madu milik kakaknya Saman di warung milik Pak Marto. Ia pun diberikan peringatan untuk yang terakhir kalinya. Bebarengan dengan itu, ada pengumuman hiburan wayang di desa sebelah yang akan digelar esok malam. Saman dan Adi berniat untuk menontonnya. Saat Adi mengingatkan Saman tentang yang menimpa Karta pada waktu dulu di hutan, Saman malah menakuti Adi. Di sisi lain, Ayu menemui Pak Lenya yaitu si Karta untuk memberikannya makanan. Sepertinya si Karta ini menderita gangguan kejiwaan. Waktu maghrib pun telah lewat. Pak Ustadz mengingatkan kepada anak-anak agar tidak keluar rumah pada waktu maghrib. Jika ingin ke masjid, maka datanglah lebih awal yaitu beberapa waktu sebelum azan. Beralih ke Saman, ia sedang merayu ibunya untuk makan. Ibu si Saman ini sakit stroke dan mereka hanya tinggal bertiga saja. Lalu Samiun yaitu kakaknya si Saman pulang dari mencari madu. Baru saja tiba, Samiun dibuat marah oleh kelakuan adiknya yang malas untuk mengantarkan madu ke warungnya Pak Marto. Sang ibu hanya bisa menangis melihat Samiun memarahi adiknya. Lalu Samiun pun pergi lagi. Pagi harinya, kesalahan yang sama terulang lagi. Saman datang terlambat serta madu kakaknya belum diantarkan ke warung. Meski Saman memohon izin untuk mengantarkan madu kepada si ibu, ia tidak mendapatkan restu dan mereka harus menjalankan hukuman. Ketika waktu maghrib akan tiba, Karta merasa ada sesuatu yang datang. Sementara itu, Saman dan Adi maksa berangkat menonton wayang ke desa sebelah. Di dalam perjalanan, mereka membicarakan Ibu Woro yang selalu galak kepada mereka. Bukannya introspeksi diri, mereka ini malah menyumpahi Ibu Woro agar mati saja. Tiba-tiba, ban mobil yang mereka tumpangi pecah. Di sisi lain, saat Ibu Woro akan mengambil air wudhu, ia diteror oleh sesuatu. Dan hal itu membuatnya meregang nyawa. Singkat saja, setelah selesai mengganti ban, si supir angkot menghentikan Pak Mantri yang terlihat buru-buru. Rupanya ia dipanggil oleh Pak Lurah karena Ibu Woro kecelakaan. Karena hal ini, Adi dan Saman tidak jadi menonton wayang dan memilih putar balik. Sesampainya di rumah dinas, orang-orang sudah berkumpul. Saman dan Adi terkejut, mereka merasa bersalah karena telah menyumpahi guru mereka. Pagi harinya saat sedang melayat, Saman diteror oleh hantu si ibu. Setelah itu Saman menjadi pemurung. Adi pun mencoba menghiburnya dengan memberitahukan kalau pengganti Ibu Woro akan segera tiba di desanya. Tapi bagaimana lagi, mereka tidak bisa membohongi perasaan mereka. Bahwa omongan mereka telah sompral tentang Ibu Woro dan itu menjadi sebuah penyesalan. Malam harinya si Mbah melihat hantu dan ia berusaha memberitahukan Saman. Sebenarnya Saman juga merasakan auranya dan ia melihat hantunya Ibu Woro. Lalu ada sosok jin yang menampakkan dirinya. Di tempat lain, Ayu diajak bapaknya untuk menyambut kedatangan ibu guru baru yang bernama Ningsih. Pak Lurah dan beberapa orang lainnya juga ikut menyambut beliau. Jati jajar nggih, Bu Ningsih. Matur nuwun, Bu. Keesokan harinya, Adi datang terlambat dan kali ini ia tidak kena marah. Di sisi lain, Samiun baru pulang muli. Ia langsung menuju ke warung Pak Marto berniat untuk mengambil uang madu yang kemarin.
Alangkah kesalnya ia mengetahui kalau si Saman tidak mengantarkan madunya ke warung. Dengan penuh amarah, Samiun pulang dan langsung memarahi si Saman. Saman pun berucap kalau ia ingin Samiun mati. Lalu si jin menampakkan diri dan Saman menghabisi kakaknya itu tanpa penyesalan. Malam harinya, Karta menggantungkan sesuatu di rumah Saman. Sementara Saman, ia mendatangi kandang ayam milik Pak Lurah. Pagi pun terang, Pak Marto dikagetkan oleh Saman yang memberikannya beberapa botol yang diisi oleh darah. Setelah kejadian itu, Ayu mulai merasakan hal-hal yang aneh. Saat di sekolah, ia diteror oleh sosok Ibu Woro. Ketika pulang di warungnya sudah ada Pak Lurah yang mendapatkan laporan kalau Saman bertingkah aneh. Mungkin si Saman ini sedang marah kepadanya, dan jika dicocok logikan, tadi pagi Pak Lurah mendapati kalau ayam-ayamnya ada yang membunuh, dan darahnya dikirim ke rumah Pak Marto. Jadi mereka sekarang akan mendatangi rumah Saman. Adi yang ingin belanja ke warung pun diajak Ayu untuk ikut dirinya. Lalu ketika Pak Lurah masuk ke rumahnya Saman, mereka terkejut menemukan Samiun bersimbah darah dan tak bernyawa. Adi yang melihat ini, ia langsung berlari mencari Saman. Ia berniat untuk memberitahukan Saman. Ketika ditemukan, Saman sedang ada di sungai. Singkatnya, Saman dikurung di gudangnya Pak RW. Ibu Ningsi menanyakan bagaimana keadaan si Saman. Sejak ditangkap, Saman tidak berbicara apa-apa. Mereka mengira kalau kejiwaan Saman sudah terganggu, dan saat ini Pak Lurah sudah menghubungi Pak Polisi. Ibu Ningsi meminta izin untuk bicara kepada Saman. Siapa tahu ia mau bicara kepadanya. Setelah dicoba, hasilnya tetap sama. Azan maghrib pun berkumandang. Saman diteror oleh hantu ibu guru dan kakaknya. Lalu Pak Pol datang. Saat mereka mengecek ke gudang, mereka dikagetkan oleh temuan bahwa Saman telah tewas gantung diri. Adi nampak terpukul kehilangan sahabatnya itu. Saat di sekolah, Ibu Ningsi mencoba menghibur Adi. Ibu Ningsi juga memberitahukan kalau sebentar lagi ada ujian, sementara nilai Adi ketinggalan dari teman-temannya. Ibu Ningsi menawarkan apa Adi mau mengerjakan pelajaran tambahan hari ini, dan Adi mengiyakannya. Tak terasa hari mulai gelap. Ibu Ningsi pamit untuk mengerjakan sholat maghrib, sementara Adi ia akan mengerjakannya di kelas saja. Belum juga selesai mengerjakan sholat, Adi diganggu oleh si jin yang membuat Adi ketakutan. Singkatnya, saat subuh menjelang, bapaknya Adi mengajak Adi untuk sholat ke masjid. Si bapak tidak tahu kalau si Adi telah dirasuki. Saat si bapak berjalan keluar, ia mendapati Karta sedang memasang sesuatu di rumahnya. Siangnya jam pelajaran telah usai, Adi terlihat murung, lalu Ayu diteror lagi. Seolah teringat dengan Adi yang bertingkah aneh, Ayu langsung mencarinya. Tiba-tiba Karta menghampiri Ayu. Tak terasa hari mulai sore, Adi mengajak seorang anak untuk ikut dengannya. Saat ibunya menyuruh si anak untuk masuk ke rumah, ia mendapati anaknya sudah tidak ada di luar. Malamnya, para warga mencari Bondan dan Adi. Karena kejadian ini, Ibu Ningsi mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati. Jika pulang sekolah diinstruksikan, mereka harus segera pulang ke rumah. Karena situasi di desa mereka sedang tidak enak, ditambah ada 2 anak yang hilang. Saat akan pulang, Ayu memberikan sebuah jimat untuk Ibu Ningsi pemberian dari si Karta. Tapi si ibu menolak sebab ia tidak membutuhkannya. Sekarang, ibu-ibu menjadi lebih memperhatikan anak-anaknya. Tak terkecuali dengan Ayu. Si Ayu memaksa untuk sholat maghrib di masjid. Dan kini kondisi masjid menjadi sepi. Saat Pak Lurah akan menabuh beduk, ia merasa heran dengan adanya darah yang bercucuran. Di sisi lain, Ayu berpapasan dengan Adi. Rupanya si Bondan ada di dalam beduk. Ayu langsung lari setelah melihat Adi yang berlumuran darah berlari ke arahnya. Bu Lurah yang mendengar teriakan Ayu langsung menyuruh Ayu untuk masuk ke rumahnya. Adi yang kerasukan hampir saja membunuh Ayu. Untungnya Pak Hansip berhasil menggagalkan Adi. Di sisi lain, Pak Marto dikejutkan dengan temuan mayat Saman di warungnya. Lalu Pak Ustadz meruqyah Adi. Sementara itu di tempat lain, Karta sedang membaca mantra.
Pak Lurah dan yang lain bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di desanya. Dari pengakuan Bondan yang sudah sadar bahwa si Adi sempat membawanya ke kuburan Saman, si Adi membongkar makam dan membawa jasad Saman ke warungnya Pak Marto. Pak Lurah merasa bahwa ada orang yang berniat jahat yang telah mengguna-guna Adi. Seolah teringat sesuatu, bapaknya Adi menunjukkan jimat yang pernah dipasang Karta di rumahnya. Pak Marto juga pernah melihat jimat itu di rumahnya Saman. Sekarang mereka mencurigai Karta sebagai pelakunya. Lalu mereka menuju ke tempatnya Karta. Para warga yang marah langsung menghajar Karta dan Pak Lurah melerai mereka. Dan pagi pun tiba, Ayu rasa pelakunya bukanlah Pak Le-nya. Tapi Pak Marto sudah ikhlas jika pelakunya adalah si Karta. Dan biarkanlah pihak berwajib yang mengurusnya. Kemudian Ibu Ningsih datang untuk menjenguk Ayu. Ayu seperti ketakutan ketika melihat Ibu Ningsih. Lalu scene beralih pada saat Ayu dihampiri oleh Karta. Sebenarnya Karta sudah merasakan aura jahat yang datang ke desanya. Ia mencurigai Ningsih membawa aura itu. Itu sebabnya Karta menyuruh Ayu untuk memberikan jimat itu kepada Ningsih. Aura yang dirasa Karta sama seperti 30 tahun yang lalu. Dan jika dugaan Karta benar, Ningsih akan bereaksi dengan jimat ini. Itu tandanya jin Umu Sibian ada di dalam tubuh Ningsih. Jadi jin Umu Sibian ini adalah jin pemangsa anak. Sepertinya dugaan Karta memang benar. Ningsih adalah jelmaan si jin, tapi untuk jimatnya tidak berpengaruh apa-apa kepadanya. Semua yang terjadi di desa adalah ulah si jin. Ayu diperingatkan agar jangan ikut campur karena Ayu akan dapat giliran. Di tempat lain Karta kembali mengingat kejadian dulu. Orang tua beserta para warga mencarinya ke hutan. Di saat Pak Hansip sedang lengah, Ayu masuk ke dalam gudang menemui Karta. Ayu mengajak Karta untuk menyelamatkan Adi. Dan rupanya hantu Ibu Woro memberitahukan ini kepada Ayu. Saat azan maghrib tiba, ketakutan Karta kambuh lagi. Ayu menampar Pak Le-nya dan menyuruhnya untuk melawan ketakutan itu. Sebab bukanlah azan yang Karta takuti, tapi jinlah yang membuatnya begini. Lalu Karta membagi tugas. Ayu disuruh untuk menyelamatkan Adi. Sesampainya di rumah Adi, si Adi tidak ada di sana. Sementara Karta ia pergi ke rumah dinas Ibu Ningsih. Dari kejadian waktu dulu, kedua teman Karta tewas dan hanya menyisakan dirinya. Karta terus diteror oleh trauma masa lalunya. Setelah menunjukkan wujudnya, jin itu pun menghilang. Dengan segera Karta pergi ke hutan tempat semuanya ini bermula. Di tempat lain, Ayu menemukan Adi di tepi sungai. Karta terus diganggu saat ia akan membakar lubang tempat si jin. Untungnya Karta berhasil membakarnya. Di saat Adi akan diambil oleh si jin mulai menghilang dikala Karta mengumandangkan azan di tempat itu. Singkatnya, di tempat lain ada seorang anak baru pulang main saat waktu maghrib tiba. Dan di saat itulah si jin mulai mencari mangsa. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.